Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Rizky Prasetya dengan NIM 2305101091. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang BMC, yaitu Business Model Canvas untuk mata kuliah Technopreneurship. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat ide bisnis ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang penggunaan MetaSuite sebagai pengelola platform media sosial atau promosi. Dan terakhir saya akan menjelaskan platform mengantar.com yang saya gunakan sebagai pengiriman produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya. Di sini saya membuat bisnis kue kita rumahan. Nah, kenapa saya membuat bisnis kue kita rumahan itu sendiri? Karena ini merupakan salah satu hobi saya. Saya mempunyai hobi membuat kue. Jadi saya suka melihat kayak konten-konten tutorial kayak baik dari YouTube, Instagram atau TikTok gitu. Jadi saya tertarik dengan dunia baking. Nah, bagaimana BMC yang saya buat? Nah, ini di sini kita akan melihatnya. Nah, ini adalah BMC-nya. Pertama, kita akan membahas tentang customer segment. Nah, jadi customer segment yang saya buat ini adalah kue kita ini bisa dibeli untuk semua kalangan. Jadi baik dari anak-anak, remaja, mahasiswa, pekerja, atau keluarga, itu semua serba bisa. Ya, yang berikutnya saya akan membahas tentang value proposition, yaitu pertama itu menyediakan berbagai pilihan cake dan dessert. Jadi tidak hanya kue tetapi ada dessertnya. Yang kedua, di sini kita menggunakan konsep whole cake mix flavor. Jadi beberapa rasa dalam satu cake. Nah, biasa kan dalam beli kue dalam satu wall itu kan satu rasa. Nah, untuk konsep ini, di sini dalam satu wall itu bisa terdiri dari beberapa rasa, bisa 4 atau 6 rasa sekaligus gitu. Nah, inilah yang membedakan konsep ini dengan bisnis yang lainnya gitu. Nah, yang ketiga, produknya cocok sesuai dengan momen dan kebutuhan. Jadi ini bisa disesuaikan dengan konsumen. Jadi konsumen bisa membeli sesuai, misalnya untuk ulang tahun bisa, wisuda bisa, atau sekedar kumpul-kumpul keluarga, ingin teh-teh dengan keluarga juga bisa. Nah, nanti tampilan produk menarik dan dapat menjadi pilihan untuk hadiah dan perayaan. Nah, itu tadi. Jadi bisa untuk ngumpul bareng keluarga, atau untuk perayaan ulang tahun, atau mungkin sekedar self reward untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, berikut channel untuk saluran yang digunakan itu, di sini saya memilih menggunakan IG dan FB, itu Instagram dan Facebook yang akan kita implementasikan dalam Meta Business Suite tadi. Nah, kedua ada platform digital untuk pemesanan dan pengiriman. Nah, untuk di sini saya menggunakan tadi namanya mengantar.com. Itu digunakan untuk proses pemesanan dan pengiriman gitu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang customer relationship. Nah, customer relationship dari kue kita ini pertama ya berinteraksi dengan pelanggan melalui Instagram dan Facebook. Jadi bisa berinteraksinya lewat dari konten-konten atau dari komenan atau mungkin dari status atau reels yang dibuat gitu. Nah, yang kedua itu menjawab pertanyaan melalui DM dan komentar. Nah, dari situlah interaksinya yang dimulai. Jadi kita bisa menjawab DM-an dari customer ataupun orang yang bertanya-tanya tentang produk ini. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai produk dan promo. Nah, yang keempat, menerima masukan dari pelanggan. Jadi di sini kita juga menerima masukan dan kritik, mungkin ada saran atau ide yang bisa
kayak ide request kayak mungkin coba buat menu yang ini gitu, atau mungkin ada yang komen kayak wah ini kuenya enak gitu, mungkin aku bakal kembali lagi atau gini-gini gitu, atau mungkin bakal dipromosiin. Nah seperti itu. Yang kelima, menjaga komunikasi yang baik dan ramah. Jadi dalam berkomunikasi juga kita harus ramah, memberi citra yang bagus dalam berbisnis gitu. Nah selanjutnya kita akan membahas key activity. Nah key activities di sini isinya pertama itu membuat dan mengembangkan berbagai produk cake. Jadi cake yang dibuat tuh berbagai macam. Ada slice cake, t-shirt box, cake perfect, dan berbagai jenis cake lainnya, mini cake atau cake yang custom atau yang berkarakter gitu. Nah yang kedua, menyiapkan dan mengemas produk. Yang ketiga, membuat konten untuk promosi. 4. Mengelola Instagram dan Facebook. 5. Mengelola data produk dan stok. 6. Melayani pertanyaan dan pesanan pelanggan. Nah lanjut kita akan membahas key resort. Nah untuk sumber daya utamanya itu apa? Yang jelas itu kita memerlukan bahan baku, peralatan baking, kemasan produk, logo dan identitas brand, akun Instagram dan Facebook, Meta Business Suite, dan terakhir itu ada platform digital pendukung pengelolaan produk. Ya ini untuk bagian pengiriman atau pemesanan gitu. Nah lanjut kita akan membahas key partner. Nah partner di sini kita bisa bekerja sama dengan pertama supplier bahan baku, yaitu supplier kemasan, supplier peralatan bakery, jasa pengiriman atau kurir. Yang kelima itu ada platform digital pendukung bisnis. Nah jadi dalam bisnis ini kan kita kan gak bisa berjalan sendiri, jadi dibutuhkan adanya key partner ini di mana mereka bisa bertugas sesuai tugas mereka masing-masing. Nah di sini kita akan membahas tentang cost structure, yaitu biaya pengeluaran. Biaya yang dikeluarkan apa saja sudah jelas, yaitu bahan baku, peralatan baking, kemasan, produk dan operasi, promosi, dan pengiriman. Nah yang terakhir kita akan membahas revenue stream, yaitu pendapatan. Pendapatan yang didapatkan itu jelas dari penjualan berbagai produk cake, baik dari slice cake, wall cake, custom cake, dessert, dan berbagai cake lainnya, serta pesanan acara atau kebutuhan khusus. Tuh. Nah ini saja penjelasan tentang BMC kue kita, dan berikutnya kita akan memasuki fase kedua, yaitu tentang Meta Business Suite. Nah, ini adalah Meta Business Suite yang mana kita bisa mengelola konten atau untuk mempromosikan usaha kita. Nah, ini pastikan sebelum penggunaan Meta Business ini kita harus mengkaitkan antara akun Instagram dan Facebook kita. Nah, di sini sudah terlihat guys, saya sudah mengaitkan kedua akun tersebut. Nah, saat kita mau memposting bagaimana caranya gitu kan. Nah cara kita ingin memposting itu bisa buat postingan. Nah kita tunggu bentar. Nah oke, di sini ini adalah bagian untuk memposting. Nah pertama memposting itu kita cek dulu, pastikan tadi udah udah terhubung antara IG dan Facebook gitu. Karena kalau nggak terhubung, misalnya terhubung cuman Facebook, maka cuman Facebook doang yang terkirim, yang IG-nya enggak. Nah untuk Meta ini dia emang terhubung untuk IG dan Facebook ya gitu. Nah setelah kita memastikan mereka saling terhubung antara IG dan Facebook, selanjutnya media. Di sini kita kalian bebas mau memasukkan foto, mau misalnya bisnis kit kalian tergantung, masukkan fotonya. Lalu di sini untuk kalian menulis deskripsinya gitu. Di sini ada detail posting, sesuaikan postingan untuk Facebook dan Instagram. Biasa saya matikan karena kalau dihidupkan misalnya kan dia bakal langsung ke
Facebook nih, kalian isi deskripsi. Nah kalau kalian post itu bakal Facebook doang yang ada deskripsinya, yang Instagram tidak ada. Maka itu saya matikan karena biar sama teksnya, sama-sama saling terhubung gitu loh. Setelah masukkan teks sama hashtagnya, di sini kita bisa milih jadwal kan. Kalian mau jadwalnya kapan? Bisa hari ini atau mungkin bisa besok atau lusa gitu. Nah di sini pastikan kalian harus publik ya, karena biar orang-orang bisa melihat gitu loh. Nah jadi itu saja. Di sini sebelumnya saya sudah mencoba ngepost beberapa. Di sini bisa dilihat di hapus perubahan. Nah ini kontennya. Ini sudah saya post beberapa nih. Kalau saya matikan tadi yang untuk data postingan tadi, ntar dia di konten ini bakal sama, dia teksnya sama antara IG dengan Facebook. Kalian post itu bakal masuk di namanya perencana. Nah ntar dia bakal nampilin di sini setelah kalian ngepost gini. Nah sebelumnya saya juga ada ngepost beberapa. Nah ini di sini bisa kelihatan jamnya, bisa disesuaikan jam-jam berapa yang saya post. Saya ngepostnya tuh pagi ya, startnya jam 8 gitu sampai sekitar jam, ini bisa dilihat ya, oke, sampai jam 21.50. Itu yang pada hari Minggu tanggal 19. Nah bagaimana insight-nya dari kedua akun tersebut? Ini dia. Nah ini hasil dari keduanya. Ini pertama dari Facebook. Nah ini konten-kontennya. Lalu kita cek yang dari Instagram bagaimana. Nah ini dia. Ini yang dari IG. Bisa dilihat lebih ada kemajuan di IG daripada di Facebook ya. Interaksi, konten-kontennya sama, captionnya sama, fotonya pun sama tadi. Oke, segitu saja penggunaan Meta Business Suite. Jadi sebenarnya Meta Business Suite ini sangat membantu dalam mengelola konten yang dibuat, baik itu promosi atau mau bikin reels atau bikin iklan juga bisa gitu, atau bikin status gitu. Nah lanjut kita akan melihat ke platform mengantar.com. Nah ini tampilan mengantar.com. Nah kenapa saya menggunakan mengantar.com? Karena ini merupakan tugas dari mata kuliah saja, memang diharuskan untuk memakai mengantar.com ini ya. Nah jadi mengantar.com ini dia untuk kayak memesan barang dan pengiriman. Jadi kayak kita bisa memesan, jadi dari produk yang kita kontenin dari IG dan Facebook itu dimasukkan datanya ke dalam sini. Nah ini saya ada masukkan beberapa. Nah di sini ada data produk. Nah ini ada beberapa data produk yang saya masukkan. Nah di sini ada ID-nya, ada harga, ada stok. Nah stok ini ntar dimasukkan gitu ya. Jadi dari situ ntar di sini akan melakukan pemesanan gitu. Jadi pemesanan di sini bisa bebas. Ya, bisa semua ekspedisi. Jadi bisa JNE, si cepat, SAP, IDEX, ya IDEX atau IDEX, GNT, Ninja, Lion Parcel dan lain-lain sampai ke Pos Indonesia. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.